Baiklah, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran matematika. Di sini ada 6 materi, yaitu yang pertama rincian minggu efektif, yang kedua program tahunan, yang ketiga program semester, yang keempat penetapan KKM, yang kelima analisis KI dan KD, yang keenam silabus. Kita masuk untuk materi yang pertama, yaitu rincian minggu efektif. Kegunaan rincian minggu efektif dalam pembelajaran matematika. Yang A. Pengertian kalender akademik. Kalender akademik atau kalender pendidikan pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Di sini ada beberapa komponen kalender pendidikan, ada penyusunan kalender pendidikan, ada langkah-langkah penyusunan kalender pendidikan, fungsi kalender pendidikan, alokasi waktu, cara membaca kalender akademik. Yang B kita masuk yaitu rincian minggu efektif, yaitu rincian pekan efektif atau rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang C, komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, di mana di sini ada kelas, semester, dan mata pelajarannya. Yang kedua ialah ada perhitungan alokasi waktu, di mana ada jam pelajarannya. Yang ketiga, distribusi alokasi waktu. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, yaitu faktornya untuk tujuan apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Yang kedua, program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungan. Ketiga, tenaga manusia, yaitu mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, maupun kompetensi. Yang keempat yaitu keuangan, meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima yaitu bangunan fisik, mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Yang keenam yaitu struktur organisasi, yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi, dan yang kedelapan yaitu aktivitas kependidikan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Yang poin E yaitu merancang rincian minggu efektif. Yang pertama, cara menghitung pekan efektif. Ada beberapa cara, yaitu sediakan kalender pendidikan atau kalender akademik yang sudah ada pada sekolah. Yang kedua yaitu menghitung jumlah pekan, di mana kita menjumlahkan minggu-minggu yang ada pada bulan. Terus menentukan jumlah hari efektif, merekapitulasi hari tidak efektif, menghitung pekan tidak efektif, menghitung jumlah minggu efektif. Nah, di sini kita menghitung jumlah efektifnya berapa minggu terjadi pembelajaran. Yang terakhir yaitu menghitung jumlah jam alokasi pembelajaran. Yang kedua yaitu banyak pekan tidak efektif dan banyak pekan efektif. Nah, untuk melihat dari mencari banyaknya pekan efektif ini, yaitu dengan cara jumlah banyak minggu itu dikurang dengan banyak pekannya yang tidak efektif, maka dapat hasilnya banyak pekan yang efektif. Selanjutnya distribusi alokasi waktu, di mana di sini distribusi tentang jam pelajaran, yaitu untuk SMP 5 jam pelajaran dan SMA untuk 4 jam pelajaran. Selanjutnya bisa kita lihat contoh rincian minggu efektif ini. Di sini ada identitas dari rincian minggu efektif, ada satuan pendidikan, kelas, semester, tahun pelajaran.
Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya sudah terinci berdasarkan oleh kalender akademik atau kalender pendidikan, di mana rincian minggunya itu ada nama bulan, banyak minggu tidak efektif, banyak minggu yang tidak efektif. Di sini ada juga keterangan minggu-minggu yang tidak efektif, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk menjumlahkan jumlah minggu efektif, yaitu banyak minggu dalam semester genap atau semester ganjil itu, kita kurang dengan jumlah minggu yang tidak efektif, maka dapat hasilnya nanti jumlah minggu efektif. Selanjutnya, jumlah jam pelajaran efektif. Dikarenakan di sini satuan pendidikannya itu SMP, maka dikali dengan 5 jam pelajaran, maka didapatlah hasilnya 80 jam pelajaran. Selanjutnya, poin yang kedua atau bab yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang program tahunan. A. Pengertian. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi program tahunan ini sudah dirancang oleh seorang guru untuk mencapai apa-apa saja yang ingin dicapai dalam 1 semester tersebut. Jadi maka dibuatlah program tahunan sesuai tahunnya. Lanjut, langkah mengembangkan program tahunan, yaitu kita yang pertama menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidik. Di sini kita lihat berdasarkan kalender, pasti di setiap sekolah-sekolah pasti akan berbeda. Maka kita harus menganalisisnya. Kita melihat apakah ini dari sekolah atau madrasah sesuai satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Nah, di sini bisa ditandai dengan kalender akademik, di mana ada hari-hari di mana akan diwarnai untuk hari liburnya dan hari-hari yang efektif belajarnya. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matriks yang tersedia. Kita masukkan ke dalam program tahunan tersebut. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cangkupan materi. Yang B, komponen-komponen dalam menyusun program tahunan. Pertama, ada identitas, yaitu meliputi mata pelajarannya, kelas, tahun pelajaran. Yang kedua, format isian yang meliputi semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang C, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program tahunan. Yang pertama, ada kurikulum. Kita harus lihat kurikulumnya apakah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kondisi sekolah. Kita melihat bagaimana fasilitas dan sarana dan prasarana sekolah tersebut. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa. Bagaimana siswa tersebut menanggapi hal yang berkaitan dengan perkembangan pembelajarannya. Yang keempat, yaitu keadaan gurunya. Lanjut, bisa dilihat di sini ada contoh format dari Prota. Ada identitas di mana ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan kompetisi inti. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya tabelnya ada kompetisi dasar, mata pelajaran, dan alokasi waktu. Karena di sini SMA, maka 4 jam pelajaran. Bisa teman-teman lihat di sini. Lanjut, bab yang ketiga, yaitu program semester. A. Pengertian dari program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis besar
mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ialah rancangan yang dibuat agar bisa dilaksanakan pada pembelajaran yang dilakukan dalam satu semester. Nah, jadi ini juga hal yang penting bagi seorang guru untuk merancang sebuah program semester di mana berisikan hal-hal yang dilaksanakan atau dicapai dalam satu semester. Yang B, komponen-komponen dalam menyusun program semester. Yang pertama yaitu identitas. Seperti biasa, di identitas ini ada satuan pendidikan di mana SMP atau SMA-nya, kedua mata pelajaran, yang ketiga kelas, yang keempat semester, yang kelima tahun pelajaran. Yang kedua komponennya itu format isian. Nah, di sini isiannya hampir sama juga. Ada materi, submateri, nah ada tambahan submateri, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Nah, langkah-langkah untuk penyusunan program semester, yang pertama kita masukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam program semester. Nah, di sini KD dan topik ini sudah ditentukan oleh pemerintah atau Kemendikbud. Jadi sudah terdapat pada silabus untuk KD-KD-nya dan topik-topik bahasannya. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Jadi perlu jam pelajaran dalam memasukkan ke mata pelajaran tersebut. Jadi agar terperinci berapa jam pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai pembelajaran tersebut. Ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom dan minggu dan bulan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya yang C, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Hampir sama dengan sebelumnya, di mana itu yang pertama kurikulum harus disatukan atau harus disamakan oleh peraturan dari pemerintah. Kedua, kondisi sekolah. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa. Yang keempat, keadaan guru. Lanjut yang D, yaitu manfaat dari program semester. Yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Lanjut masuk ke bab 4, yaitu kriteria ketuntasan maksimum. A. Pengertian KKM. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidik pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan intake, kemampuan rata-rata peserta didiknya, kedua kompleksitas yaitu materi, mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetisi dasar atau kemampuan daya pendukung, dan selanjutnya kemampuan daya pendukung, yaitu berorientasi pada sarana dan prasarana pembelajaran dan sumber belajar yang dimiliki satuan pendidik. Jadi di sini ada 3 bakalan dalam KKM ini, yaitu ada intake, kompleksitas, dan sumber daya atau daya pendukung. Kriteria ketuntasan minimal adalah prinsip penilaian yang menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik.
Kriteria yang digunakan adalah nilai yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Kriteria ketuntasan minimal biasanya menggunakan 10 jenjang penilaian, yaitu dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Jadi, untuk mencapai pembelajaran tersebut, apakah siswa itu mengerti apa tidak, maka dipakailah atau digunakanlah KKM ini untuk menilai bahwasanya peserta didik tersebut apakah mampu mengerjakan soal-soal ataupun pembelajaran yang sudah dicapainya selama 1 semester atau setiap kali pertemuan. Di sini juga ada penilaiannya, yaitu ada dari 1 sampai 10 dan 1 sampai 100. Tapi untuk umumnya biasanya dipakai dari 1 sampai 100. Lanjut yang B, komponen-komponen penetapan KKM. Yaitu ada 3 tadi, kompleksitas berdasarkan rata-rata dari peserta didiknya, di mana jika kompleksitasnya tinggi, rentang nilai yang digunakan yaitu 50 sampai 60. Jika sedang 64 sampai 80 dan jika kompleksitasnya rendah, maka nilainya yaitu 81 sampai 100. Yang kedua, sumber daya dukung. Sumber daya dukung ini yaitu bagaimana tempat sekolah tersebut menyediakan fasilitas sekolah atau sarana dan prasarananya. Jadi dayanya tinggi, maka rentang nilainya digunakan yaitu 81 sampai 100. Jika sedang, maka dia akan mendapatkan nilai 65 sampai 80. Jika daya dukungnya rendah, maka mendapatkan nilai 50 sampai 64. Yang terakhir yaitu tingkat kemampuan intek rata-rata siswa. Di mana jika intek siswanya tinggi, maka rentang nilai yang digunakan yaitu 81 sampai 100. Jika inteknya sedang, maka nilainya 65 sampai 80. Untuk inteknya rendah, maka nilainya yaitu 50 sampai 64. Maka kebalikannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya jikalau kompleksitas ini, jika dia tinggi, semakin tinggi nilai kompleksitasnya, maka nilainya bakal serendah, yaitu di bawah dari 65. Jika dia rendah, maka nilainya 80 sampai 100. Berbeda dengan daya dukung dan intek siswa ini. Yang C, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator yang memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam KD tersebut. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal setiap SK standar kompetensi merupakan rata-rata KKM KD yang terdapat dalam SK tersebut. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam 1 semester atau 1 tahun pembelajaran. Yang keenam, dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik atau rapor. Yang ketujuh, indikator merupakan acuan rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan baik UH, UTS, dan UAS. Yang D, langkah-langkah menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, yaitu guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan yaitu ada kompleksitas tadi dan daya dukung serta intek siswa. Kedua, yaitu hasil penetapan KKM oleh guru atau guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah.
Jadi harus disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam menilai. Ketiga, KKM ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang keempat, KKM dicantumkan dalam rapor pada setiap hasil penilaian, dilaporkan kepada orang tua wali peserta didik. Masuk yang ke bab 5, yaitu analisis KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pengertian analisis dari KI dan KD. Analisis SKL KI-KD menjabarkan komponen KI dan KD, baik KD pengetahuan maupun keterampilan, selain aktivitas menjabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Analisis KI-KD juga menjabarkan hubungan dan keterkaitan antar komponen yang dianalisis tersebut. Yang B, komponen-komponen dalam analisis KI dan KD. Pertama, ada identitas mata pelajaran, kedua KD, yang ketiga KI, yang keempat indikator, yang kelima materi pembelajaran, yang keenam kegiatan pembelajaran, yang ketujuh rencana penilaian. Nah, di sini bisa dilihat tabel analisis KI dan KD. Bahwasanya di tabel yang pertama ada KI, kompetensi inti, yang kedua KD, kompetensi dasar, selanjutnya indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan rencana penilaian. Masuk bab yang terakhir, yaitu tentang silabus. Pengertian silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Jadi biasanya silabus ini adalah patokan guru dalam mengembangkan pelajarannya agar bisa dilihat sesuai dengan kisi-kisi dari silabus tersebut. Yang B, komponen-komponen dalam menyusun silabus, yaitu ada identitas mata pelajaran, kedua identitas sekolah, yang ketiga KI, yang keempat KD, yang kelima indikator pencapaian kompetensi, yang keenam materi pokok, yang ketujuh pembelajaran, yang kedelapan alokasi waktu, yang kesembilan sumber belajar. Nah, langkah-langkah pengembangan silabus yaitu yang pertama kita mengkaji KI dan KD-nya. Jadi kita harus melihat KI dan KD, di mana KI ini ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, dan KD ini berdasarkan dari penjelasan indikator kompetensi dasarnya. Kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada contoh silabus, format silabus. Ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, alokasi waktu per semester, tahun pelajaran. Ini juga sama dengan sebelum-sebelumnya, di mana Prota dan Promes juga ada satuan pendidikan dan mata pelajaran serta kelas dan semesternya. Sini ada standar kompetensi, di mana KI 1 biasanya mengenai tentang ketuhanan, yang kedua tentang sikap, yang ketiga tentang pengetahuan, yang KD keempat yaitu KI keempat yaitu tentang keterampilan tersebut. Nah, di sini ada tabel 1 ada KD, kompetensi dasarnya, KI yang kedua yaitu materi pembelajaran, selanjutnya indikator, selanjutnya ada nilai karakter, lanjut kegiatan pembelajaran, terus ada alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.